Trauma publik terhadap putusan MK mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 seketika kembali terpantik setelah Mahkamah Agung mengabulkan uji materi perihal ketentuan syarat usia minimal calon kepala daerah. Putusan tersebut dinilai sebagai akal-akalan untuk mengakomodir kepentingan politik tertentu. Kecurigaan masyarakat soal putusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat usia calon kepala daerah untuk memuluskan langkah politik putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dinilai wajar. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai putusan MA itu seolah menjadi replikasi atas putusan MK saat Pilpres 2024 yang berhasil memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Kan motifnya jelas ya, bahwa kalau kemudian tidak diubah, maka tidak bisa di 27 Agustus Mas Kaesang Pangarep mendaftarkan diri. Karena kebetulan di Desember nanti setelah November pemilihan kepala daerah, dia berusia 30 tahun, dibuatlah setelah pelantikan. Aroma ini sudah bisa dibaca. Tinggal kemudian teman-teman partai politik memberikan bumbu-bumbu pembenaran. Namun demikian, Partai Garuda menilai dengan putusan MA itu membuka peluang bagi anak-anak muda untuk ikut berkompetisi di ajang pemilihan kepala daerah. Kami dari Partai Garuda pastinya mengajukan gugatan itu kepentingannya pastinya untuk mengakomodir kepentingan anak-anak muda. Arahkan pemikiran kita ini ke tengah dulu, bahwa hari ini kita benar-benar merangkul anak-anak muda. Persoalan nanti yang maju anaknya presiden atau anak siapapun itu adalah bagi saya keberuntungan mereka. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Rudi Rudiatmo menganggap wajar jika perubahan aturan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Mengingat putusan MA itu diambil mendekati pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Menurut saya itu hal yang wajar bagi saya gitu aja. Tetapi kenapa dibuat pada saat pilkada? Gitu aja pertanyaan masyarakat, bukan saya. Kalau saya silahkan monggo yang berkuasa di sana. Tetapi ingat loh, dengan paham marhenisme itu, kekuatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Putusan MA memang menimbulkan spekulasi adanya kepentingan politik karena dikeluarkan saat Partai Gerindra mulai mempromosikan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Budi Satriojiwandono. Selain itu, putusan MA tentang cara penghitungan usia minimal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ini memang tergolong ajaib. Sebab hanya dalam waktu 3 hari, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Garuda itu. Tim Liputan Metro TV. Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro Jokowi atau Projo menyambut gembira putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan yang mensyaratkan usia bakal calon kepala daerah. Dan Projo, Iqbal akan mendukung kepala daerah yang senafas dengan Presiden Joko Widodo dan program Prabowo Gibran. Itu tugasnya Pilkada untuk menjalankan semua proses, mekanisme, sehingga nanti betul-betul tujuan kita untuk melahirkan kepala daerah dengan kriteria yang setia di garis rakyat dan kemudian senafas dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai. Kalau terkait soal Mas Kaesang, ya nanti kita lihat lah ya. Kalau tadi satu lagi soal MA yang masalah batas umur, ya kita menyambut baik, itu bagus dong ya, karena kita nggak bisa pungkirin makin kesini ini peran anak muda ini makin signifikan. Bawaslu RI menyebut bahwa pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum terkait putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah. Bawaslu menegaskan akan menghormati semua keputusan Mahkamah Agung sesuai porsi tugas Bawaslu sebagai lembaga pelaksana undang-undang untuk mengawasi tahapan pilkada hingga masa penetapan.
Bawaslu pelaksana undang-undang ya. Jadi dalam konteks ini tentu Bawaslu harus menghormati seluruh proses yang sudah berjalan. Tetapi putusan MA ini kan sampai hari ini sedang ditunggu oleh KPU untuk bisa disinkronisasi atau bisa diadopsi ke dalam PKPU mulai pencalonan. Jadi ya kita tunggu dulu dalam prosesnya karena KPU pun akan memasukkannya dari PKPU yang saat ini sudah dalam proses harmoni. Ada komunikasi nggak dari KPU ke Bawaslu terkait ada rencana perubahan atau komunikasi soal ini nggak ada ya, karena kan memang semuanya sudah menjadi wacana publik. Nah, cuma dalam konteks ini Bawaslu tentu akan menghormati seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks ini kita sedang menunggu tindak lanjutnya seperti apa dilakukan oleh KPU. Jika memang ini putusannya sudah dinyatakan final, mengikat, maka kita tentu harus menghormatinya sebagai sebuah hal yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu. Bawaslu dalam konteks ini tentu akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.